Rima is even weg, ik weet niet waar naartoe. Maar ik hoor tjeplak, tjeplak, ze is vast naar de kade. Tjeplak, 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 tjeplak. Ik dacht, wat hoor ik op de gang? Is het misschien een groep mensen? Nee, het was Rima. Tjeplak, tjeplak, tjeplak. Ik ga als je op moet ook gaan, echt waar. Je moet naar de wielijke plak. Tjeplak, tjeplak, tjeplak. Oh yeah. Jumpa lagi di vlog Oma Bola Bekel di Belanda. Apa kabar dengan kalian? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan berbahagia dengan dirimu sendiri. Itu yang utama toh pemirsa. Seperti Oma, selalu harus berbahagia dulu dengan diri sendiri. Kalau kita sudah punya itu, tunggu ya, baru kita bisa berbagi kebahagiaan dari diri sendiri untuk orang lain. Nah pemirsa, hari ini Oma ada janjian dengan teman buleku, teman teaterku, Mbak Witska. Jadi hari ini Oma mau jalan-jalan ke Amsterdam, tapi Oma naik sepeda dulu ke stasiun. Rumah Oma itu dari stasiun kereta itu dari rumah Oma sekitar 12 menit santai kayak begini. Ya, oke, harus hati-hati guys, karena kita jalan. Nah pemirsa, kali ini Oma mungkin agak lebih sering berbahasa Belanda, ya bukan mungkin, karena teman Oma kan orang Belanda, jadi Oma harus memang berbahasa Belanda dan Oma akan usahakan menerjemahkan secepat mungkin, karena kita dua-dua orang cerewet, jadi ada kemungkinan kalian ketinggalan info, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke stasiun kereta. Panjang jalan begini ya menuju ke stasiun. Tunggu, ada orang mau lewat. Kurang tahu mobil apa ini. Oh, elektris sampah, mobil sampah yang sedang membersihkan sampah di park. Oh, lihat itu pemirsa, airnya jernih sekali. Nah, pemandangan di sini sangat asri, sangat tenang. Lihat ada kucing yang jomblo. Jangan diperhatikan, Oma punya ngos-ngosan. Oma sengaja bagi-bagi pemandangan. Ini pemandangan Oma kalau ke stasiun ada dua cara ya, bisa lewat center atau bisa lewat hutan. Tapi Oma lebih senang lewat hutan. Begitu pemirsa, sekarang kita akan menyeberang, jadi harus lebih berhati-hati karena kalau lewat kendaraan itu pasti Oma harus jangan terganggu konsentrasi. Tuh, parkir guys. Aduh, cari yang mana ya? Aduh, penuh banget. Penuh banget. Oh ya, nyangkut lagi guys. Kayaknya di ujung sana deh. Oma ada sepeda di sini berbulan-bulan, sepeda reserve saya tinggalin, tidak pernah saya ambil. Sepedaku sekarang sudah 3. Ini orang ini. Mudah-mudahan di ujung sana ada ya guys. Aduh, ini orang kalau parkir sepeda nggak sopan di situ ada satu. Yes, kita harus balik. Oh, di sini aja deh, di sini. Tunggu ya. Pemandangan. Saya kira ada yang panggil, pada orang ngobrol di telepon keras banget, kencang banget. Nah, sebentar Om harus cari di bagian pal kedua, tiang kedua. Pemirsa, Oma sudah tiba ya di stasiun sentral kereta Amsterdam. Suasana stasiun sore hari begini pemirsa.
kurang sibuk, tapi karena ada renovasi jadi sedikit ribet. Renovasi jalan keluar, jadi kita dikasih jalan lain untuk keluar ke tram. Sebenarnya sih tidak terlalu ribet, cuma namanya juga tidak tahu ya. Oma kan tidak tiap hari ke sini. Oh, oke. Jadi kita check-in lapor. Jadi Oma harus, jadi saya harus cari ini apa, tram. Nah ini kalau kita kurang tahu ya pemirsa, agak ribet sih, cuman Amsterdam di sore hari pemirsa di bulan September ceria. Kalian pasti sudah bosan kan, udah sering kan. Pemirsa, kalau kalian dari Central Station mau ke Bloemenmarkt, jadi ke Pasar Bunga, bisa ambil tram nomor 12 tujuan Amsterdam dan turun di halte Koningsplein. Nah, turun di lokasi sini, keren kan? Ayo kita ke Bloemenmarkt. Ada perubahan reparasi lampu atau apa? Where is Witske? Witske de extra? Pemirsa, Oma sama Witske sudah tiba di sini. Jadi, Prima ze. Ik ga het niet herhalen. waarom ziet het eruit als een wortel? Waarom ziet mijn haar eruit als een wortel? Ik zit eruit. Moet je mijn haar eens zien? Het lijkt wel rood nu ineens. Ja, ik ook. Misschien ook door de licht of zo, vind je? Amsterdam, stasiun kereta, dan kita nongkrong saja di sini di Saigon Cafe. Witske orangnya Ja, vegetarian toh? vegetarisch. Ya vegetaris, jadi kita nggak makan yang macam-macam. Tadinya kita mau ke Warna Baru sama Sampurna. Ik zeg dat eigenlijk waren we van plan om naar Warna Baru of Sampurna. Alleen de keuken is open pas om 5 uur. Zo jammer. Jadi dapurnya pas jam 5 buka, nggak bisa kita karena kita jam 6 ada janjian di teater, sedangkan perjalanan dari situ tuh setengah jam. Ya nggak bisa lah kita makan setengah jam. Jadi Oma bawa Witske saja ke sini karena di sini Witske sudah biasa, pernah Oma traktir juga. Je bent al hier eerder geweest, je vindt het ook lekker. Daarom durf ik jou ook hier mee te nemen. Untuk lanjut tijd. Oh, wacht. Ja. Ja. Dus sekarang kita mau ngobrol. Ik wil nog verder kletsen en als de eten komt, kalau makanan udah di meja, kita kembali. Kita sudah di meja, jadi Witske sudah mulai. Kita mau kulineran ala Saigon. Lekker. Enak-enak. Jadi Oma pilih ini terus dikasih ekstra sambal. Dia udah tahu Oma punya saus harus ekstra hot. Oh, lekker. Nee, don't try it.
anders ga je aan de pret. Dus ini makanan kita karena kita harus buru-buru ya, we hebben haast hè. We moesten naar de tram om 5:45 naar de theater. We zijn ook heel flexibel, want de planning is helemaal uitgelopen. Ya, helemaal op z'n Indisch. Tadinya kan mau makanan Indonesia, mau kuliner Indonesia, tapi tidak berhasil. Jadi kita makanan yang dari Saigon saja. Ini juga cukup menghibur perut kita. Mari kita makan. Nah ini wat is het? Limonade. Arbei van de huis, jadi huismerk, homemade. Enak, lekker. En kesukaan oma ini kalau kita buru-buru, dus als we haast hebben, dit is altijd mijn oplossing. Dit is mijn, kalau kita buru-buru mau makan, ini pilihan yang terbaik, dat is de juiste keuze als ik haast heb. Want het is toch vult, machtig en lekker. Jadi enak dan cukup deh untuk makan malam. Karena nanti di teater kita ngemil juga. Want in theater gaan we ook weer snacken en zo. Dus. Heb jij ook handige tips om de springbolls makkelijk vloeibaar te krijgen, warm te krijgen? Want als ik ze in heet water doe, dan plakken ze aan elkaar en zo. Moet je mij niet vragen. Ik ben de ayo makan. Ik ben de eters. Ik ben de niet eter, de je bent niet de makers. maker. Nee. Ik ben niet de makers. Kalian tahu kan oma itu jago makan, tapi tidak jago masak. Voor Indonesia ben ik geen goede kokin, maar wel ik eet graag. Dus, jadi kita lanjut ya pemirsa ya, pakai sambal ini. Kita menuju ke teater. Hah? Ini pemandangan di Amsterdam. Dat vinden ze leuk als ik eventjes laten zien de Amsterdamse scene. Oke pemirsa, show-nya sudah selesai karena tadi kita nggak bisa nggak bisa syuting atau nge-vlog, jadi Oma cuma giniin saja ya. Show sudah selesai, jadi kita mau pulang. Terima kasih. Yes! Yes! Yes, We hebben hem! thee. Ja. Oke. Lekker. Pemirsa, kita tutup di sini ya vlog malam ini. Tadi kita hampir prank ini orang dengan nama yang lain, tapi aduh nggak tega deh. Iya, Ini Bumil. lekker. Lekker hè, enak hè? Hij is heerlijk. Witske, kan je mij helpen afsluiten met vlog? Waarmee gaan we Pemirsa, afsluiten? terima kasih Terima kasih. sudah Sudah menonton vlog vlog Oma Bola Bekel Oma Balala di Belanda. Ja, dat. Di Belanda. di Belanda. Dankjewel. Sampai jumpa. Ja. Doei. Jadi pemirsa, Oma sudah pulang dari Amsterdam, janjian sama Witske, kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah makan, sudah ke teater. Sekarang cari sepeda Oma. Lihat nih, sepedaku dengan setia menanti guys. Kalau di Belanda itu, kenapa ya nggak tahu, mungkin teman-teman lain yang nonton ini yang tinggal di Belanda mungkin menyetujui obrolan Oma. Tadi kan sudah ramai sekali kan waktu Oma parkir sepeda, sekarang udah sunyi, sudah malam.
Jujur kalau di Belanda itu kita nggak pernah takut ya malam-malam begini pulang. Kalau di Indonesia kan kenapa kayaknya takut setan lah, takut suster ngesot, kuntilanak, genderuwo. Pokoknya macam-macam kesetanan kita takutin. Kalau di Belanda, tunggu lampuku mana ya? Tunggu. Ih, kita itu kok enggak takut ya, enggak ada takutnya kalau di Belanda. Puji Tuhan. Jadi pemirsa, kalau di Belanda itu biar tengah malam mau pulang enggak ada rasa takut. Kayak di Indonesia, enggak tahu kenapa. Kalau di Belanda itu biasa-biasa saja, jadi aman, sepeda aman. Sekarang kita pulang ke rumah, Opa sudah tunggu. Tadi malam Opa juga ada pergi makan sama temannya di Rotterdam. Oma jalan-jalan ketemuan sama teman teaterku si Witske di Amsterdam. Begitulah hidup kita pemirsa, kalau sudah tua begini harus menyenangkan diri tanpa membebankan partner. Kita bisa, anak-anak kan sudah besar, jadi kita bisa, tunggu ya, nyebrang dulu, menyenangkan diri masing-masing. Tapi bukan berarti kita asing guys, enggak, itu beda pendapat. Artinya kita saling memberi kebebasan untuk melakukan kegiatan tanpa terikat dengan partner, karena kan nanti kita di rumah sama-sama. Bulan depan Oma mau pergi vakansi sama Opa, kita 3 minggu ke Barcelona. Tunggu ya, nyebrang dulu guys, baru ngobrol lagi. Jadi buat Oma hidup tua di Belanda itu sangat menyenangkan. Oma gimana ya, mungkin cocok dengan kultur sini dan rasa di rumah gitu, kayak di rumah. Saya mau bersepeda dulu karena sudah nyebrang, saya matiin dulu ya. Jalur sepeda pemirsa, gelap gulita. Dulu waktu Oma masih muda ya, bapakku tuh menekankan kita harus belajar karate. Jadi bapakku tuh judo sama karate waktu kita masih SMP, penting sekali karena kita anak perempuan. Dan waktu Oma sudah tinggal di Belanda, Oma berlatih kickbox. Jadi Oma diajar teknik-tekniknya untuk membela diri. Makanya Oma itu paling, tunggu ya, Oma itu paling tidak takut sih jalan sendiri malam. Karena memang juga Oma tinggal di wilayah yang aman. Ya mungkin kalau ada kejadian-kejadian itu hal yang lumrah di dunia, pasti ada keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan. Tapi semenjak Oma tinggal di Belanda itu puluhan tahun, Oma kerja dulu di teater, pulang-pulang malam, puji Tuhan selalu aman-aman aja, tidak ada gangguan. Selalu berdoa, minta lindungan sama Tuhan. Dan di samping itu kita juga harus bersiap-siap ya pemirsa, punya persiapan diri. Oma itu kalau mau dibilang lebih takut. Nah ini Oma kasih gambaran kalau Oma pulang malam, Oma itu paling senang bersepeda malam atau pagi-pagi. Nah tadi Opa bilang dia mau jemput karena Oma kan punya sepeda banyak, jadi suka ada sepeda ekstra. Jadi kalau naik sepeda itu sepedanya ditinggalin, nanti besok diambil. Tapi Oma masih ada sepeda satu di stasiun tinggal, sudah berapa minggu tidak diambil-ambil pemirsa. Karena selama ini Oma pulang pergi dengan sepeda transport ini begitu. Jadi pemirsa, mari ikutin jalan pulang sunyi senyap, gak apa-apa. Itulah kenapa Oma betah hidup di Belanda ya, karena kita punya urusan tidak terusik ya. Kurang tahu ya kalau di kota besar, tapi dulu juga Oma kan suka pentas-pentas di kota-kota besar begitu.
nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Anakku juga suka pentas. Pentas. Dulu kuliah di kota, cuman kalau di Belanda sih itu buat oma soal biasa ya, kita pulang-pulang malam begini nggak ada apa-apa. Makanya kalau opa mau ikut urusan teater terus pulang malam, biasa daripada opa teringat atau terganggu dengan waktu dia harus cepat pulang, mending oma pergi sendiri dan pulang sendiri supaya oma itu lebih bebas mau pulang jam berapa. Sampai acara teater kelar kita masih nongkrong dengan bekas-bekas teman pentas, ngobrol-ngobrol asik. Kalau opa ikut pasti udah dari tadi kita pulang, karena dia kan pagi-pagi harus kerja, kalau oma kan tidak. Jadi tadi dia bilang, apa saya harus jemput? Saya bilang tidak usah. Nih tuh, karena pasti dia jemputnya saya jam 10, dia sudah berdiri di muka pintu teater. Karena jam 10 itu kita pulang ke rumah, balik itu 1 jam juga, jadi jam 11 begitu ya. Mirsa lihat nih, orang-orang pada pulang dari stasiun. Nah, amannya di sini kan ada jalur sepeda. Nah, trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi walaupun ada jalur sepeda pemirsa, kita harus berhati-hati. Oma ngos-ngosan karena ngobrol sambil genjot sepeda guys. Jadi tetap harus berhati-hati. Nah, yang di depanku itu bahaya. Dia tidak ada lampu, jadi kalau dia ditabrak itu bisa bermasalah. Kalau oma punya lampu muka belakang itu selalu standby dan oke. Tiap hari oma cek guys, apalagi kalau mau pulang malam begini aku cek. Kalau lampuku depan belakang tidak oke, pasti oma mampir ke tukang sepeda. Di sini ada 2, ada yang dekat rumah yang oma udah vlog, dan ada yang dekat stasiun. Begitu. Jadi mari kita pulang. Nah, ini kan nanti kalau cucu-cucuku sudah besar dan dia nonton ini vlognya oma yang pulang-pulang malam naik sepeda, sebenarnya kalau di Belanda itu soal biasa ya. Tuh bapak itu nyebrang tidak bunyiin bel tuh. Jadi saya tadi itu network sama temanku karena tahun depan oma itu ada proyek teater yang dari rumah produksi yang pernah oma kerja sama yang berapa tahun lalu itu ditawarkan kerjaan begitu pemirsa, bukan oma yang melamar, ditawarkan pekerjaan dan langsung dikontrak untuk tahun depan supaya mereka langsung mengikat oma gitu. Kayaknya pintar juga sih mereka. Jadi ini ada tetanggaku yang halo kasih keluar anjing. Nah, kalian temenin oma ya, tapi pemirsa jangan takut ya, karena oma itu tidak pernah rasa takut. Yang oma takutkan itu kalau oma ketinggalan kereta, itu aja. Begitu pemirsa. Jadi sekarang sedikit lagi tiba di rumah oma, di kompleks oma. Aman kan? Puji Tuhan, terima kasih pemirsa sudah nemenin oma. Mendingan oma kasih jalan duluan deh mobil ini, soalnya
kalau kita kan tiba deh dengan selamat. Jeplak, jeplak, jeplak. Ik ga als je op moet ook gaan. Echt waar. Wil, je moet naar de wil ik het plak.